Hai semuanya, balik lagi bersama kisah kuno. Dalam mitos dan cerita budaya di seluruh dunia, Putri Duyung dan Roh Air telah menjadi tokoh yang tak terpisahkan. Muncul dalam berbagai peradaban maritim, mereka memikat imajinasi manusia dengan keindahan dan misteri yang memikat. Faktanya, legenda tentang Putri Duyung dan Roh Air ada di mana-mana, dan kehadiran mereka yang konstan telah memunculkan pertanyaan bagi kita semua. Putri Duyung adalah makhluk setengah manusia dan setengah ikan. Mereka selalu menarik perhatian dengan tubuh anggun dan suaranya yang memikat. Di cerita-cerita kuno, mereka dikisahkan sebagai makhluk cantik yang dapat memikat laut dengan nyanyian mereka yang mempesona. Namun menurut legenda yang berbeda, bahwa tidak semua Putri Duyung adalah makhluk cantik dan baik. Bahkan beberapa di antaranya mungkin memiliki sifat yang menyesatkan atau menggoda pada awalnya, tetapi kemudian menjadi destruktif. Mereka bisa sangat mengerikan, seperti menenggelamkan orang, kemudian memakannya. Sementara itu, Roh Air adalah entitas gaib yang melambangkan kekuatan dan kehidupan air. Dalam berbagai kebudayaan, Roh Air dihormati sebagai dewa atau makhluk mitologis yang mengatur aliran sungai dan air lautan. Kehadiran Putri Duyung dan Roh Air dalam mitos dan cerita budaya menimbulkan pertanyaan yang cukup membingungkan. Apakah mereka hanyalah imajinasi dan cerita rakyat yang menghibur? Dan apakah ada kebenaran atau makna yang tersembunyi di baliknya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah masalah pendapat dan waktu. Bagi para pelaut kuno, Putri Duyung memang sangatlah nyata. Faktanya, berikut adalah beberapa kasus terdokumentasi dari tokoh sejarah terkenal yang yakin bahwa mereka melihat Putri Duyung. Penjelajah asal Italia, yaitu Christopher Columbus, pernah menulis di log kapalnya, yaitu pada hari sebelumnya, 8 Januari 1493, ketika Laksamana pergi ke Rio del Oro, Haiti, dia berkata bahwa, "Aku melihat dengan sangat jelas 3 putri duyung yang muncul jauh dari laut, tetapi mereka tidak secantik yang dikatakan, karena wajah mereka memiliki beberapa sifat maskulin." Setelah adanya kabar ini, apakah Laksamana yang ditulis Columbus benar-benar melihat Putri Duyung? Ahli biologi kelautan modern berteori bahwa apa yang dilihatnya sebenarnya adalah manatee atau dugong. Namun, kita mungkin tidak pernah tahu seperti apa pastinya. Cerita lain mengklaim bahwa bajak laut abad ke-17, yaitu Blackbird, pernah menulis di catatannya bahwa dia ingin krunya menghindari berlayar ke perairan tertentu karena mereka dikenal terpesona dengan orang duyung. Namun sayangnya, bukti entry jurnal ini tidak pernah ditemukan. Masih di abad ke-17, pria yang bernama John Smith yang hidupnya diselamatkan oleh Pocahontas. Konon dia melihat dan mendeskripsikan Putri Duyung. Satu kutipan mengatakan bahwa Smith menggambarkan Putri Duyung seperti ini. "Berlayarlah di sepanjang pantai dengan kemewahan menyelam. Ia adalah seorang wanita yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Matanya besar dan sedikit membulat. Hidungnya halus dan agak pendek, serta telinganya terbentuk dengan indah meskipun sedikit panjang. Meskipun penampilannya tidak menarik secara keseluruhan, namun dari pinggang ke bawah, ia memancarkan keanggunan yang memberi ruang bagi kehidupan ikan di bawah air." Namun sayangnya, kisah John Smith ini telah dibantah karena adanya bukti yang muncul dalam sebuah artikel yang ditulis beberapa abad kemudian oleh Alexander Dumas. Saat ini, kebanyakan orang memandang Putri Duyung sebagai makhluk mitos. Namun, masih ada cerita tentang penampakan Putri Duyung dalam sejarah belakangan ini. Rahasia mumi Putri Duyung misterius yang membingungkan para peneliti selama puluhan tahun akhirnya terungkap juga. Salah satu dari 13 Putri Duyung lainnya, mumi tersebut berasal dari tahun 1700-an, yang dimana mumi tersebut digunakan oleh pendeta kuil Enjuin Jepang sebagai jimat penyembuhan. Setelah 40 tahun di brankas tahan api, mumi Putri Duyung itu diperiksa secara menyeluruh oleh para peneliti. Tidak ada yang tahu persis kapan mumi berkepala manusia dan berbadan ikan itu muncul. Namun, sudah lama disimpan di dalam kotak dengan memo yang mengatakan bahwa ia tertangkap di jaring ikan di lepas pantai Kochi, Jepang antara tahun 1736 dan 1740. Kemudian dibawa ke Osaka dan dijual kepada leluhur Tuan Naoji Kojima, anggota klan Bingo Fukuyama selama periode Edo.
Lalu, mumi Putri Duyung tersebut menjadi pusaka keluarga Kojima, hingga akhirnya berakhir di tangan Quill and Juin. Di Quill and Juin, mumi Putri Duyung itu disimpan dalam berangkas agar tetap dalam kondisi baik. Tetapi baru-baru ini, mumi sepanjang 12 inci itu dikeluarkan dari penyimpanannya dengan tujuan untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Penyelidikan itu dimulai pada 2 Februari 2022 lalu, tepatnya di Universitas Sains dan Seni Kusa. Mereka juga melibatkan sinar X, CT scan, pengamatan mikroskopis, analisa DNA, dan penanggalan radiokarbon. Tujuannya adalah dapat mengetahui lebih jelas asal-muasal mumi Putri Duyung tersebut. Dalam sebuah pernyataan, para peneliti menyimpulkan bahwa mumi ini memiliki gigi berbentuk kerucut ke arah dalam mulutnya. Kemudian rahangnya memiliki kesamaan dengan ikan karnivora dari spesies yang tidak diketahui. Putri Duyung Jepang atau Ningyo dalam cerita rakyat Jepang memiliki sisik emas yang berkilau, memiliki mulut seperti monyet, dan suaranya menyerupai seperti suling. Dan di dalam legenda Jepang, Putri Duyung memiliki sejarah keabadian. Kata Kiroshi Kinoshita dari Okoyama Folklore Society kepada Metro, konon jika kamu memakan daging Putri Duyung, kamu tidak akan pernah mati. Legenda Jepang juga menceritakan bahwa pernah ada seorang wanita secara tidak sengaja memakan daging Putri Duyung, kemudian ia hidup panjang selama 800 tahun. Tidak heran jika para pendeta di Quill and Juin mempercayai bahwa mumi tersebut memiliki kekuatan penyembuhan, dan beberapa orang di Quill and Juin menyembah mumi tersebut dengan harapan dapat mengakhiri pandemi virus corona pada tahun 2019 lalu. Balik lagi ke pertanyaan yang memulai semuanya, apakah mumi Putri Duyung itu bohong? Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa makhluk mitos dengan kekuatan penyembuhan jelas merupakan rekayasa dan tidak terjadi secara alami.